Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat datang teman-teman Narabala Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita kembali hadir menyapa narabala sekalian dalam kajian reguler, yaitu kajian umum yang ke-12. Insya Allah episode ini merupakan episode lanjutan yang terakhir dari 3 series tentang kaidah Al-Khuruj minal khilaf mustahabun, yang diterjemahkan oleh Mas Rizal dengan terjemahan bebas, orang bijak hindari debat. Kepada narabala sekalian, terima kasih telah mendukung kami melalui channel YouTube Soul Kajian, dan juga jangan lupa berkomentar, like, dan bagikan di beberapa platform kami. Ada di TikTok, ada di Instagram, dan lain sebagainya. Silakan bisa dicari sendiri. Dan bila ada pertanyaan terkait tentang kaidah fikih secara spesifik maupun hal-hal lain terkait keagamaan, keislaman, silahkan berkomentar dan insya Allah nanti akan kita bahas. Seperti biasa, nanti akan Mas Rizal menerangkan makna dari kaidah ini, kemudian mungkin yang pasti lanjutan dari episode-episode selanjutnya. Apakah itu tentang contoh, pengecualian, maupun etika tentang bagaimana berdebat yang sangat relevan dengan kaidah ini dan juga bisa dipraktekkan sehari-hari dalam bekerja, berkeluarga, maupun berbangsa dan negara. Kepada Mas Rizal kami persilahkan. Terima kasih Mas Atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah semuanya, kita sampai di penghujung kaidah ke-12. Artinya kita akan masuk ke kaidah ke-13 nanti ya. Nah ini kaidah tentang al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu disunahkan. Nah sebelum kita mulai ini lupa kita buka dulu dengan baca suratul Fatihah seperti biasa. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, baik orang tua biologis maupun ideologis ya. Juga kepada siapapun yang berjasa kepada kita semua. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih narabala kiswah semuanya. Kita lanjutkan. Kaidah yang kita kaji adalah al-khuruj minal khilaf mustahabun, menghindari perdebatan itu dianjurkan. Tapi ketika ya, yang berdebat itu orang-orang yang sudah punya kualifikasi untuk mengeluarkan pendapat, maka kaidah tadi diseimbangkan dengan kaidah gitu ya, dengan kaidah mura'atul khilaf. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan pendapat-pendapat yang tidak kita pilih gitu ya, sebagai sebuah khazanah ilmiah yang suatu saat ketika itu bermaslahat tetap bisa kita ambil gitu ya. Nah di episode terakhir ini kita akan bicara soal etika ya, etika berdebat. Nah ini kita kasih judul ya, versi kitabnya Asfan Nadhroh fi adabit ta'awun fil munadhoroh. Ya, asfa itu apa? Suci ya, pikiran yang paling jernih ya, tentang kaidah untuk saling tolong menolong. Sudah saling masih tolong menolong. Tolong menolong di dalam munadhoroh. Karena pada hakikatnya diskusi itu di dalamnya ada unsur ta'awun ya, saling menolong. Ya, bukan untuk menang-menangan. Ya, sehingga diperlukan asfan nadhroh, diperlukan nalar yang jernih. Nah, sehingga kita berharap bisa membedakan ya, mana diskusi, mana debat kusir, dan mana obrolan warung kopi.
atau obrolan bapak-bapak komplek di pos satpam malam minggu. Ya. Nah ini asfan nadhroh fi qaidati ta'awun fil munadhroh. Nah itu dia muncul. Nah ini teks asalnya saya ambil dari Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Loh kok tiba-tiba larinya ke tasawuf? Ya, penjelasannya begini. Di beberapa kitab fikih ya, terutama Tarikh Tasyri' ya, ketika menjelaskan periodisasi perkembangan fikih, itu ada fase di mana orang-orang suka berdebat. Ya, itu ketika di penghujung kekuasaan Bani Abbasiyah itu ya, itu dalam terminologi Tarikh Tasyri' dikenal dengan syuyu'ul munadharat. Orang suka berdebat. Dan perdebatan itu ada yang sehat dan ada yang tidak. Ada yang motivasinya memang bagus dan kebanyakan waktu itu sudah keluar dari model perdebatan di era-eranya Imam Syafi'i, di era-eranya Al-Muzani ya, dan kawan-kawan ya, Ar-Rabi misalkan. Nah itu berbeda. Nah sehingga di kitab-kitab sejarah fikih gitu ya memasukkan analisisnya Imam Al-Ghazali ya, diantaranya karya Syekh Huduribik yang populer dikaji di pesantren ya. Nah ini kita munculkan ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali annat ta'awuna ala thalabil haq minad din, tolong menolong untuk mencari kebenaran itu bagian dari agama. Tapi walakin lahu syurutun wa alamatun, tapi ada syarat dan ada sejumlah variabel yang harus dipenuhi. Jadi ketika Anda ngobrol, debat katakanlah ya, kalau Anda mengklaim, oh ini debatnya demi agama. Nah kalau memenuhi 8 unsur ini, berarti ada kemungkinan benar. Tapi kalau tidak, nah itu berarti ya mungkin obrolan warung kopi atau debat kusir. Nah ini memang dipakai untuk menganalisis kenapa fikih di zaman itu tidak berkembang gitu ya, mengalami kemunduran, mulai muncul ruhut taklid dan tidak produktif. Nah, syurutun wa alamatun saman ya, ada 8 kriteria. Yang pertama, Allah yastahila bihi wa huwa min furudil kifayat. Orang jangan prioritas sibuk debat. Sementara debat itu hukumnya fardu kifayah. Kalau begitu ya, Allah yastahila, jangan sampai sibuk debat. Siapa? Man lam yatafarrau min furudil a'yan. Orang yang kewajiban individualnya belum selesai. Ya, kewajiban individual belum tuntas, kok malah debat. Nah ini indikator ya, debatnya, diskusinya itu litolabil hak atau mencari ketenaran. Ya, sehingga disebutkan ya, kalau ada orang ya man alaihi fardu ainin, orang yang masih punya kewajiban individual, fastaghola bi fardhi kifayatin, dan dia sibuk melakukan sesuatu yang fardu kifayah, waza'ama anna maqsadahu al-haq. Dia mengklaim ya, dia menduga tujuannya ini kebenaran, fahuwa kadzabun. Maka orang itu bohong. Nah, contohnya ya, di Ihya juga disebutkan, misaluhu man yatrukus sholah fi nafsihi wa yatajarradu fi tahsilil thiyab. Jadi orang punya baju ya, dia akan mengerjakan sholat. Ya, salah satu syarat sholat itu adalah menutup aurat. Terus ada orang lain mau sholat nggak punya baju. Nah, terus dia melepas bajunya, diberikan ke orang yang hendak sholat itu tadi. Terus dia mengaku, loh ini saya menolong orang. Nah, fahuwa kadzabun. Jadi atau ilustrasi lain ya, orang sibuk debat, waktu sholat masuk sampai waktu sholat habis dia nggak sholat. Nah, pas gerak-gerak malah hilang itu ya. Nah ini artinya memprioritaskan aktivitas debat yang hukumnya fardu kifayah dan dia meninggalkan yang fardu ain. Demi debat meninggalkan anak istri misalkan. Demi debat meninggalkan pekerjaan. Asik nongkrong di warung kopi debat. Nah, kalau itu jelas debatnya bukan litolabil haq. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
Nah, alla yaro fardhu kifayatin ahamma minal munadzarat. Jadi fardhu kifayah itu enggak cuma debat, banyak. Kok ada orang menganggap fardhu kifayah yang paling penting itu ya debat. Nah, kalau begitu ya wa fa'ala ghairuhu asabi fi'li. Dia itu maksiat sebenarnya. Ya, fardhu kifayah itu ada banyak sekali. Dan di antara tanda jadi kan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sebuah keharusan ya, kuntum khaira ummah gitu. Nah, di antara orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah ketika orang itu berdebat tidak pada porsinya. Nah, disebutkan walfik fi aradhilikum. Jadi ya orang-orang yang kalau aradhil itu orang rendahan gitu ya, mohon maaf ya, maksudnya bukan akademisi, ya orang yang nggak pernah belajar fikih, debat hukum. Nah, ini termasuk orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk di antara amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak dilakukan. Nah, saya rasa kalau kita lihat di medsos sekarang banyak orang overlap gitu ya, offside ya, yang tidak pernah belajar fikih debat hukum fikih maksudnya, yang tidak pernah belajar tasawuf debat tasawuf, yang tidak pernah belajar kedokteran debat kedokteran. Nah, ini indikator orang tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu penting, tapi sesuai dengan bidangnya. Kalau ada orang mengklaim saya amar ma'ruf nahi mungkar kok ini menegakkan kebenaran, tapi kebenaran di luar bidang yang dia kuasai, fahuwa kadzabun juga itu. Nah, dengan begitu ya kita harus tetap menghormati gitu ya, dan menghargai bahwa semua disiplin ilmu itu ya penting ya, baik itu ahli agama ya, di situ muncul ya, polisi, pilot, dokter ya, insinyur ya, semuanya punya. Nah, berikutnya yang ketiga, nah ini penting ini, ayakuna al munadzir mujtahidan, orang yang melakukan aktivitas saling bertukar nalar ya, munadzarah, tukar pikiran. Kalau debat itu sebenarnya jidal ya. Nah, kalau jidal itu bisa bagus bisa jelek. Tapi kalau munadzarah itu konotasinya memang bagus. Nah, orang yang melakukan tindakan munadzarah ya, diskusi, itu harus mujtahidan yufti biro'i. Dia mampu menyampaikan pendapatnya dengan nalarnya sendiri. La bimadhabi syafi'i wa abi hanifata wa ghairihima. Bukan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau yang lainnya. Artinya apa? Orang yang berdebat ini harus menguasai usul fikih, menguasai. Artinya kalau Anda masih muqallid kok berdebat, bahkan begini ya, kalau kita lihat lembaga-lembaga fatwa kontemporer itu, pendapat-pendapat yang dikemukakan itu sudah lintas mazhab ya. Nah, sehingga kita juga harus menguasai mazhab selain mazhab yang kita anut. Karena ada kalanya ya, untuk menempuh jalur makharij fiqhiyah ya, solusi fikih itu kadang menempuh pendapat di mazhab yang lain, sehingga diperlukan pengetahuan secara komprehensif ya, tidak fanatik di satu mazhab. Yang keempat, alla yunadziro illa fi mas'alatin waqi'atin. Yang didiskusikan itu masalah yang sedang terjadi, auqori batil wuku, atau masalah yang akan terjadi ghaliban. Jadi kalau kita misalnya berdebat gitu ya, nanti kalau kita bisa ke matahari ya, terus sholat di matahari, kira-kira gimana ya, wudunya gimana ya, tayamumnya gimana ya. Nah, ini jelas itu ngedabrus. Itu obrolan warung kopi. Nanti kalau kita bisa ke planet Saturnus misalkan. Nah, di sini penting ya seorang ahli fikih bekerja sama dengan disiplin ilmu lain untuk bisa memastikan atau memprediksi ya peristiwa apa yang mungkin akan terjadi.
Ya misalkan kita akan diskusi misalkan bagaimana hukumnya sholat di luar angkasa. Ya kita harus nanya ke saintis di bidang itu. Ya, orang sudah mungkin nggak terbang ke sana. Kalau mereka mengatakan, oh iya mungkin sudah ada misalkan. Ya berarti layak kita untuk membahas itu. Nah mungkin nggak kita sampai ke Mars misalkan. Terus kita nanti diskusi di sana kira-kira makannya apa ya. Di antara tanda perdebatan itu memang litolabil hak, ya, mencari kebenaran adalah untuk memutuskan mencari status hukum masalah yang sedang terjadi atau masalah yang dalam waktu dekat akan terjadi, sehingga diskusinya efektif ya. Efektif. Berikutnya, nah ini menarik juga nih buat kita yang suka berpodcast ini ya. Bersiniar antakuna al munadzoroh, sebaiknya seharusnya diskusi itu fil kholwah ahabba ilaihi, dilakukan di tempat tertutup yang sunyi, itu lebih disukai. Wa ahamma minal mahafil wa baina adharil akabir wasalatin, apalagi ya, kalau ada orang suka diskusi di depan para pembesar, di depan presiden, di depan menteri, nah, daripada diskusi di tempat yang sunyi. Nah itu kemungkinan apa? Ya kalau dia mengklaim litolabil hak, itu kayaknya kok kadzabun gitu ya. Kenapa? Ya disebutkan di bawahnya ya. Di tempat yang sunyi ya, di tempat yang tertutup, di tempat yang jauh dari riuh kamera, disitulah kejernihan berpikir itu ada. Taruhlah kita, ya namanya manusia ya. Kalau kalah debat itu kan ada unsur apa namanya malu gitu ya. Ya itu pasti ada lah ya sekian persen. Itu kalau di tempat tertutup kan nggak mungkin ada. Kalau di tempat yang ramai orang akan berusaha bersilat lidah ya, apalagi di depan akabir wassalatin ya, di depan para pembesar dan para sultan ya, para pejabat. Karena ini juga pernah kejadian ya di zaman khalifah-khalifah dulu. Nah, jadi sebaiknya kalau kita diskusi serius, ya, sebaiknya di tempat tertutup. Kalau di depan kamera namanya bukan diskusi itu ya, tontonan, ya, apalagi sambil podcastan, ya, itu entertain. Yang nomor 6, nih, ayaku nafi tolabil haq karena sididolah, kita mencari kebenaran itu ilustrasinya seperti orang mencari barang hilang. Jadi la yufarroku baina antadharo amdullah alayadihi au alayadiman yu'awinuhu. Kalau saya kehilangan barang, kemudian saya mencari barang itu, kan saya nggak peduli yang nemu barangnya siapa. Yang penting barangnya ketemu. Ya, HP saya sangat berharga buat saya karena semuanya ada di sini. Gitu ya. Data-data pribadi kok hilang, kan saya nggak peduli mau yang nemu Mas Aji atau Mas Atung atau siapapun atau saya sendiri, nggak penting. Yang penting barangnya ketemu. Nah, berdebat atau diskusi yang litolabil hak itu mestinya seperti itu. Kalau diskusinya tidak litolabil hak, itu kan ada unsur keinginan kebenaran itu keluar dari mulut dia. Orang nggak suka kalau kebenaran itu keluarnya dari mulut lawan debat kita. Karena itu akan menganggap kita, oh dia yang menang berarti. Nah, jadi kita ibaratkan ini oleh Imam Al-Ghazali diibaratkan diskusi yang sehat itu ya yang tujuannya mencari kebenaran diilustrasikan seperti mencari barang kita yang hilang. Kita tidak peduli barang hilang itu ditemukan yadihi, dia sendiri, au ala yadiman yu'awinuhu, atau ditemukan oleh orang yang membantu kita. Yang penting barangnya ketemu. Nah, itu indikator diskusi yang sehat ya, yang litolabil hak. Yang nomor 7, nah, Allah yamna'a mu'inahu fin nazar. Nah, jadi kita tidak menyebut lawan debat itu sebagai musuh, tapi mu'in ya, mu'awin, orang yang menolong, karena memang kerjasama mencari kebenaran, bukan adu cepat. Bukan berlomba-lomba, bukan. Allah yamna'a mu'inahu fin nadhari minal intiqal min dalilin ila dalilin. Kita tidak melarang ya
teman diskusi kita untuk berpindah-pindah dalil. Ya, selama dalil itu masih relevan, ya monggo saja. Bisa jadi ya satu dalil ini memang tidak cocok, perlu disupport dengan dalil yang lain. Ya kalau dalam terminologi usul fikih ya, kalau menggunakan kias tidak maslahat ya boleh pindah ke istihsan, boleh ke maslahah mursalah. Yang penting alur dan nalar fikihnya benar. Nah, kalau debat kusir kan nggak gitu. Nggak boleh, Anda harus konsisten. Kalau pakai kias jangan pindah ke yang lain-lain. Nah, berarti kalau begitu pengetahuannya terbatas gitu ya. Nomor 8. Yang terakhir ini ayyunadhiro man yatawaqqa'u al-istifadah minhu miman huwa mustaghilun bil ilmi. Pelaku diskusi itu adalah orang yang berusaha mengambil istifadah ya, mengambil manfaat ya dari orang yang mustaghilun bil ilmi, orang yang kesibukannya mencari ilmu, bukan mencari ketenaran, bukan mencari viewer ya, dan seterusnya. Maksudnya begini, kalau begitu orang yang berdiskusi ya, dan ini nyambung dengan tadi ya, orang yang mampu merdeka di dalam berpikir ya, tidak fanatis mazhab. Nah, dalam konteks ini kalau begitu pelaku diskusi itu harus sejajar ya, dan mestinya ya diskusi itu kita senang kalau lawan diskusi kita, karena begini, lucu ini, pada akhirnya nanti ya sebenarnya kalau kita mengikuti logika ini, debat itu nggak mungkin terjadi. Karena sebaiknya orang yang saya misalkan ya, saya akan seharusnya lebih suka itu lawan diskusi saya orang yang di atas saya. Karena apa? Karena dengan saya diskusi dengan orang yang di atas saya akan bisa menimba ilmu dari beliau. Tapi dari perspektif yang ilmunya di atasnya, sebaiknya menghindari debat dengan orang yang kualitasnya di bawahnya. Karena dia pasti menang. Ya, kalau itu diketemukan, nggak mungkin pernah terjadi diskusi akhirnya. Ya, jadi, nah ini kan berbeda dengan kalau diskusinya tidak litolabil hak, diskusinya pengen mencari ketenaran, pengen mencari nama. Ya, orang akan senang ya, profesor misalkan, kok lawan debatnya orang yang nggak punya kualitas, ya dia pasti menang, ya dia pasti akan mendapat tepuk tangan. Pun sebaliknya yang kualitasnya di bawahnya, kalau motivasinya tidak benar, ya dia pasti akan ya kalau saya menang ya keren bisa mengalahkan profesor, kalau saya kalah ya wajar. Nah, jadi niatnya adalah istifadah ya, mencari manfaat, mencari tambahan ilmu dari lawan diskusi. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas ya. Oke. Mungkin sampai di situ Mas Atum. Ini sebagai penutup ini ya, persoalan jidal. Ya, luar biasa Mas Rizal. Ini sebuah kajian yang sangat relevan dan bisa dipraktekkan di dunia media sosial. Jadi sebenarnya apa yang diuraikan Mas Rizal ini, meskipun teksnya lawas gitu ya, dan tampilannya sudah mulai berubah dengan adanya animasi, kemudian ilustrasi gitu ya. Tapi ini menarik, artinya bahwa ini tampilannya tadi aja sudah seger gitu Mas, apalagi pembahasannya gitu. Jadi mungkin teman-teman narabala sekalian bisa di-capture tadi, per halaman itu di-capture dan bisa menjadi dalil atau argumen kalau ada orang debat. Nih, tonton nih Mas Rizal nih. Wah, jadi kenapa larinya jadi ke sini? Enggak, tapi menarik. Itu berarti dari keterangannya Khudoribik ya? Iya, dan mengutip ke Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Oh, ada di Ihya. Di Ihya ada, dan yang saya cuplik tadi langsung dari Ihya-nya saja. Di bab apa itu Mas kalau di Ihya itu? Di bab apa ya, saya lupa ya, nanti dicek. Berarti sumber primernya dari Al-Ghazali ya? Imam Al-Ghazali. Tapi kemudian dipopulerkan kembali oleh
Hudoribik, Syekh Iya, Hudoribik. iya. Ketika menganalisis karena gini di zaman fase keruntuhan Abbasiyah itu terjadi syuyu'ul munadharot, ya, perdebatan di mana-mana. Ada kisah menarik ya di Tabaqatus Syafi'iyah itu ya. Jadi orang-orang waktu itu memanfaatkan momentum kalau ada momentum kumpul-kumpul itu menjadi forum debat. Kalau kita ya di warung kopi debat. Nah waktu itu kalau ada pemuka agama, kalau ada tokoh yang meninggal, ya mereka biasanya kumpul-kumpul tuh ngaji. Nah bungkusnya ngaji, isinya debat. Tabu debat itu cangkruan gitu ya. Cangkruan, nggak cuma cangkruk, debat. Bener-bener. Debat agama, debat. Nah itu direkam di Tabaqatus Syafi'iyah itu ya, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya ini contoh yang tidak bagus. Jadi ini jadi kan Syekh Hudoribik meneliti itu kan dalam rangka mencari penyakit ya. Kenapa muncul fanatisme mazhab? Kenapa fikih sempat mengalami kemunduran? Sehingga dianalisis dan ketemu ya kalau bahasanya beliau menyebut borok-boroknya lah kira-kira. Dan mereka Syekh Hudoribik menyampaikan disclaimer-nya ya bahwa ya mohon maaf kami harus menyampaikan borok-borok ini ibarat kita mau ngobati penyakit kita harus tahu penyakitnya apa. Ini memang aib sebenarnya, tapi agar kita bisa mengobati kan kita harus menyampaikan dan mengulik aibnya sehingga nanti muncul rekomendasi-rekomendasi. Di antara rekomendasinya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini sangat relevan. Berarti Syekh Hudoribik ini tidak menambahi atau tidak mengurangi apa yang diusulkan oleh Imam Al-Ghazali. Tidak, ada 8 itu. Mungkin pengemasan bahasanya gitu ya. Kalau di bahasa akademik kan ada kutipan langsung dan tidak langsung. Tapi 8 poin ya. 8 poin tadi itu. Nah kalau Mas Rizal disuruh menambahi ada tambahan nggak Mas? Tambahannya apa kira-kira? Ya mungkin ini perdebatan itu ya kalau dalam bukan nambahi kali ya, aplikatifnya kali ya, aplikasinya jauh dari kamera lah. Oh gitu, maksudnya apa nih? Ya kalau debatnya di depan sorotan kamera ya jadinya kayak tadi itu ya. Jadi menjadi tidak alami lagi, menjadi saya rasa tradisi Basul Masail itu kan biasanya juga relatif tertutup kan ya. Sorogan. Kalau sidang tesis disertasi terbuka ya? Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, kalau terbuka berarti kan ada tujuan lain itu kan. Nah, ada tujuan lain yang tidak dicapai ya nggak masalah. Gitu. Ya, tujuannya kan pengen menguji gitu ya. Tapi tadi menarik tuh ada yang al-kholwah itu di kesepian. Artinya memang dari dulu sudah melek teknologi ya. Jadi ada perdebatan yang cukup internal dan tidak usah syiarkan gitu ya. Maksudnya kholwah itu zaman dulu orang kan suka debat kalau ada dihadiri oleh sultan, dihadiri oleh tokoh. Nah itu udah sejak zaman dulu gitu. Memanggil tokoh-tokoh. Bisa manggil atau memang si pembesar ini sedang punya hajatan, punya hajat. Nah sekalianlah di situ nimbrung. Ya mungkinlah ada Pak Menteri, ada Presiden, ada hajatan gitu ya. Nah di hajatan itu ngumpul lah Mas Atung, Mas Aji ngobrolin apa gitu. Nah ini itu jelas tujuannya mencari muka gitu. Nah sebaiknya memang fil kholwah ahabbu, di tempat yang sunyi. Nah kalau secara bahasa Mas, mura'atul khilaf itu diterjemahkannya apa ya yang lebih tepat ya? Menjaga mengakui mura'ah kan menjaga ya, melestarikan dan mengakui perbedaan pendapat itu ada. Karena kalau kita hanya memakai al-khuruj minal khilaf mustahabun, seakan-akan nggak ada perbedaan pendapat kan pada akhirnya. Karena pendapat-pendapat yang terlalu ekstrim diabaikan. Kita ngambil jalan tengahnya. Nah, tapi kan ketika pendapat itu disampaikan oleh ulama mujtahid yang qualified, ya tetap harus dijaga bahwa ada perbedaan. Makanya ada kaidah la yungkaru fi ma yuhtalafu fihi. Sesuatu yang masih diperselisihkan nggak boleh diingkari.
Ada pengecualian sih itu ya. Kayaknya kemarin belum kita sampaikan ya. Pengecualiannya diantaranya muraatul khilaf itu ya, bisa dipertimbangkan. Kecuali diantaranya ketika orang yang mau mengambil sikap ini di bawah kuasa orang lain. Ya, saya sebagai warga negara misalkan sudah ada undang-undangnya, tapi ada pendapat lain, ya, ulama yang juga kuat, yang menurut saya misalkan sebagai orang yang pernah ngaji misalkan ini layak dipakai, tapi sementara saya berada di bawah kekuasaan undang-undang negara, maka saya nggak boleh pakai khilaf itu untuk saya praktekkan. Atau seorang istri ya, di bawah kekuasaan suami ya dalam konsep fikih ya, maka istri tidak boleh mengambil pendapat yang tidak sesuai dengan yang diambil oleh suaminya. Ya namanya rumah tangga kan harus satu suara gitu ya. Perdebatan itu ya di kampus ya. Suami istri sama-sama profesor, sama-sama dokter di kampus silakan berdebat. Kalau di rumah ya di rumah ya satu suara. Satu suara. Atau suaranya sama lah ya. Suaranya sama. Ya. Oke. Dan ini menjadi pedoman lah ya bagi teman-teman yang hendak melakukan diskusi, berdebat maupun musyawarah lah ya. Maupun musyawarah, sepakat saya tuh. Ya, kalaupun toh diharuskan terjadi perdebatan, ya kita kembali ke prinsip Al-Qur'an ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, karena kalau munadharah itu memang pasti positif ya secara budaya. Ya. Tapi kalau jidal itu bisa positif bisa negatif. Makanya di Al-Qur'an menggunakan redaksi jadilhum billati hiya ahsan. Kalau munadharah udah pasti baik. Ya. Kalau jadil mujadalah itu ada kemungkinan tidak baik. Nah, ketika pun toh harus berdebat ya karena untuk menghadapi orang yang ngeyel ya harus billati hiya ahsan dengan cara yang terbaik. Ya nggak boleh ngumpat, nggak boleh, kan dulu pernah yang nyiram kopi itu ya. Nah, itu malah di siaran langsung ya kan. Ya, langsung akhirnya di-cut dan iklan gitu itu ya. Contoh yang tidak baik lah itu. Dan kayaknya itu masih berlaku itu di beberapa televisi luar negeri ya. Bahkan ketika ada orang yang sedang berpidato di depan umum kemudian dilemparin lah inilah. Nah barangkali kalau sekarang problemnya jangan-jangan itu settingan menaikkan rating kan ya ada kemungkinan juga gitu ya. Ya kalaupun toh itu demi rating ya kita kritik lah produsernya. Ya nggak gitu-gitu amat lah nyari viewer gitu ya. Atau sedang berapi-api di tengah lapangan ada yang nembak gitu ya. Oh ada. Ya. So, ini zaman-zaman settingan ini bahaya ini. Sulit memisahkan antara mana yang organik mana yang settingan ya. Betul. Dan relevan dengan tadi ya kenapa sebaiknya menjauhi kamera itu karena orang akan cepet tinggi, cepet ya kalau sudah di depan banyak orang itu kan menjadi tidak natural. Gitu. Ya. Muncullah silat lidah dan kawan-kawannya itu akan rentan terjadi di situ. Nah ini pertanyaan nih, kalau misalnya ada seseorang yang mengirim surat atau mengajak kita sesuatu ya, bahkan dia ingin melakukan debat terbuka, nah kan banyak tuh dialog terbuka, bukan dialog malah debat terbuka. Nah misalnya Mas Rizal di kubu A gitu kan, entah itu partai politik atau pemahaman fikih gitu. Sementara yang berbeda pendapat ini tidak terima, akhirnya membuka forum debat terbuka. Nah itu etikanya bagaimana Mas kalau kayak gitu Mas? Ya kembali ke prinsip Al-Quran tadi ya. Sebaiknya memang dihindari. Toh buat apa juga? Kalau sudah seperti itu kan berarti sudah tidak lagi litolabil hak. Mencari menang-menangan kan berarti. Nah kalau memang itu dalam rangka litolabil hak, ya nggak apa-apa kita lakukan, mencari kebenaran. Ya dengan catatan jadilhum billati hiya ahsan, tetap dengan cara yang terbaik. Agar bisa melakukan diskusi dengan cara yang terbaik ya. Saya rasa kita sudah punya semacam pakem lah ya agar diskusi itu berjalan baik ya. Di antaranya ada moderator. Ya. Kan biasanya diskusi ada penengahnya. Ada penengah dan ada apa namanya
ada ketentuannya kan. Nah, kayak misalnya debat capres Nah, cawapres kan, gitu ya. Nah kan ada kan ya, Ya, waktu sekian menit, Oke. sesi tanggapan, Ya. penonton dilarang. Nah itu termasuk agar terjadi bilatihi asad. Nah, Bawaslu untuk mengadakan debat capres cawapres itu sudah sesuai dengan etika atau bahkan melanggar etika, Mas? Kalau dalam konteks debat publiknya ya, kalau menurut ini kan tujuannya bukan litollah bilhaq kan itu, untuk uji publik kan, Ya. uji publik kemampuan. Jadi ya tidak masuk dalam ranah ini sebenarnya. Tapi itu disebut sebagai debat kan ya? Makanya istilahnya debat kan, Ya, bukan munadhoroh tukar pikiran tidak begitu. Jadi lebih disebut ya makanya debat ya jidal sebenarnya. Nah biar tidak rusuh gitu ya harus bilatihi ahsan, ada moderator. Nah kalau bisa moderatornya juga yang menarik gitu ya. Terus ada hiburan ya biar nggak panas gitu ya. Berarti sudah sesuai lah ya kalau Indonesia mengadakan debat. Saya rasa sangat sesuai itu. Sesuai ya. Ini Secara konsep ya, nggak tahu prakteknya ya. dan itu sebenarnya untuk masyarakat juga mengetahui seberapa luas kapabilitas dia menangani sebuah isu, kemudian program kerjanya bagaimana gitu ya. Betul. Dan yang paling penting kan karena itu kan terkait dengan jabatan publik gitu ya. Yaitu kita anggap sebagai uji publik gitu kan. Visinya apa? Ya. Kita nagihnya enak kalau disampaikan secara publik. Dan itu kan dalam rangka maslahat lah ya. Dalam rangka maslahat. Betul. Yang salah itu kan setelah tayangan itu selesai, akhirnya banyak dicuplik-cuplik. Berdebat itu lanjut di warung kopi, kemudian di medsos itu pada antem-anteman. Bahkan yang terjadi itu kan bahkan di grup WA keluarga ada yang live group gitu. Sampai Seperti sapa-sapaan ya. Nah, itu yang mungkin dilarang dalam Islam itunya. Betul sekali. Kalau dalam debatnya sih ya silakan karena ini Karena ada uji rule-nya publik. kan. Iya. Nah, keluar situ kan udah nggak ada rule, udah nggak ada aturan. Atau misalnya si peserta debat ini kemudian ya tadi ngelempar kopi. Nah, jadinya debat kusir. Atau mengomentari kamu hidung pesek gitu-gitu. Nah, itu yang Nah, itu termasuk yang tadi body nggak boleh, shaming kan? ya, body shaming ya. Termasuk itu yang nggak boleh ya. Tadi disebutkan ya, tidak boleh menghalangi lawan untuk beralih dari satu dalil ke dalil yang lain, asalkan relevan. Nah, poinnya di relevannya itu ya. Kalau kemudian membawa urusan pribadi, ya itu jelas sudah nggak relevan lagi. Mengungkit-ungkit, oh ini jomblo ini misalnya. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu main fisik itu. Main fisik. Itu kepalanya peyang misalnya, wah itu udah terlalu. Wah ini beraninya di debat, kalau di rumah takut sama istri misalnya. Nah, itu nggak boleh. Kalau itu kayaknya curhat kalau itu. Oke, ini kayaknya diskusi ini menarik ya. Dan kalau saya boleh usul, Mas, ini kayaknya judulnya bisa kita beri ini. Seni menghargai pendapat. Wah, boleh juga itu. Jadi saling menghargai, saling tolabul haq tadi ya, mencari kebenaran. Yang intinya adalah diskusi ini dilaksanakan untuk mencari kebenaran, bukan mencari yang paling benar, bukan yang merasa paling benar. Bukan mencari menang-menangan. Menang-menangan. Kalau mencari kebenaran kan memang tujuannya mencari kebenaran. Ya. Dan saya rasa begini, kebenaran akademis itu kan sifatnya relatif ya. Ya. Nah, makanya sebaiknya perdebatan itu tertutup dari orang awam. Nah, tapi ketika muncul sebagai sebuah kesepakatan, nah ini kan kebenaran yang sifatnya apa kalau bahasa hukumnya itu ya, kebenaran yang sifatnya kesepakatan saja, Konsensus saja, yang bisa jadi ya ada kebenaran lain yang lebih benar secara teoritis, cuma tidak tepat diterapkan. Ya sama kayak undang-undang itu kan jalan tengah sebenarnya kan. Ya, sama kayak malam-malam begini, ada 4 orang di sini, semuanya punya ide. Malam ini yang paling enak kita makan apa ya? Saya bilang makan pecel. Alasan akademisnya belum benar secara akademis. Kata Mas Atung, jangan malam-malam buah saja. Karena kolesterol macam, menyampaikan akademis. Benar secara akademis. Nanti Mas Ut menyampaikan juga. Tapi kan nggak mungkin masing-masing jalan. Harus dipilih satu pendapat, kesepakatan kolektif yang dipilih. Nah makanya
Nah ini menjadi kebenaran kebenaran kolektif. Nah itu dia, harus bijak. Tapi kalau berdebatnya tentang makanan, kayaknya sekarang sudah tidak ada. Soalnya sudah ada Jalasena. Jadi mejanya bareng-bareng, warungnya juga banyak. Makan apapun satu meja akhirnya. Dan yang kita lihat kan itu kan baik kan ada banyak lembaga ya. Lembaga-lembaga fatwa ya, ada MUI, ada Basul Masail, di NU, di Muhammadiyah kan perdebatan panasnya kan kita nggak tahu kan. Ya muncul ya sudah itu aja. Nah kalau sudah muncul menjadi sebuah kesepakatan bersama, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kemarin ya itu sebenarnya lebih tepat. Udah selesai. Kalau mau memunculkan pendapat yang lain lagi, ya disampaikan di forumnya nanti. Jadi kalau fikih atau sebenarnya fikih itu kan sama dengan seperti logika hukum pada umumnya. Nah berarti forum Basul Masail itu sudah tepat itu ketika ada moderator kemudian membacakan deskripsi masalah, ya kan? Kemudian sailnya dipanggil bagaimana penjelasannya, kemudian di-floorkan ke forum, siapa yang setuju, siapa yang tidak, kemudian dicatat dulu. Habis itu baru menyampaikan pendapatnya. Dan ada yang nengahin kan, nggak terus dilempar ke forum tanpa ada yang mengendalikan kan. Ya. Terus terakhir ada musoheh biasanya. Musoheh kan? yang Al-Fatihah gitu ya. Ya kalau di santri-santri senior musoheh juga tetap ini biasanya tetap kurang digubris. Udah musohehnya menyampaikan ya, ngapunten yai. Masih interupsi ya. Masih interupsi, itu dinamika lah ya. Jangan-jangan itu settingan juga, Mas. Santrinya bilang nanti ini gitu. Nah ini sebelum kesimpulan, tadi saya coba browsing ya tentang adabul munadhara. Ternyata ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad Abul Huda Al-Yaqubi. Itu mengarang 300 bait tentang adabul munadhara. Salah satu yang mungkin entah tadi ada tidak kayaknya terlewat. Cuma yang di sini ada catatan gini. Fakasrotul kalami babun lil golat yaftah bainan nasi asbabal lagot. Walil Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Walil Juwaini minal hurufi anfik minal kalami bil ma'ruf. Jadi tambahan kalau yang versi ini adalah jangan terlalu banyak bicara, karena banyak bicara itu membuka pintu kesalahan. Nah, karena orang akan mencari kesalahan ketika perkataan itu lebih banyak. Maka Al-Juwaini menambahkan anfik minal kalami bil ma'ruf. Sedekahkanlah, berinfakkanlah perkataan dengan yang ma'ruf, yang baik. Jadi memang adab munadhara itu ada gitu ya. Selama ini kita kemana saja gitu. Kita ini kebanyakan podcast. Tapi semoga ini menjadi materi baru ya bagi teman-teman yang pegiat medsos ya, bagaimana berdebat, bagaimana menanggapi para haters gitu ya. Dan jangan hanya melihat loversnya aja. Haters itu kadang-kadang juga membantu juga gitu. Selama memang dalam konteksnya gitu. Menaikkan rating. Oke, penutup monggo Mas Rizal. Ya, sebagai penutup sesuai dengan judul materi kita ya, Asfan Nadhroh ya. Semakin jernih kita menggunakan nalar, insya Allah semakin cepat kebenaran di dalam diskusi tercapai. Terima kasih. Terima kasih narabala sekalian, wabil khusus Mas Rizal yang telah berijtihad mencari qaul ulama Al-Ghazali Hudoribik yang ternyata debat itu ada etikanya dan bagaimana agar yang dicari itu bukan pembenaran dan juga kebenaran juga tidak mutlak ya. Kebenaran itu banyak sisinya, maka yang kita cari adalah tadi masukan Dani kebijaksanaan. Karena benar belum tentu bijaksana, tapi kalau bijaksana insya Allah benar. Ada insya Allahnya. Oke. Terima kasih narabala sekalian. Selamat
berlibur, selamat beraktivitas, semoga berkah selalu, dan jangan lupa saksikan video-video dan episode kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.